Tama na, tama na, tama na. Iba naman ikaw, Tay. At lang sa'yo sa amin! Kaya sige! Lena! Kung kayo masaya sa ganito, ako rin! Kainin mo na! Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Salakab. Mengisahkan seorang gadis cantik yang mendapatkan beasiswa di ibu kota. Namun kemalangannya terjadi saat ia mengkhianati pacarnya sendiri. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum lanjut, subrek dulu dong. Oke. Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this, trot. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Lena yang sangat bahagia setelah terpilih menjadi penerima beasiswa kuliah. Dengan beasiswa tersebut, Lena yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Berbanding terbalik dengan Lena kekasihnya yang bernama Gufron. Ini dia cucungurnya. Gufron nampak cemas. Dia takut kehilangan Lena mengingat kota Manila sangat sulit dijangkau bagi mereka yang tinggal di kampung nelayan. Nakauwi-uwi din naman ako pagbakasyon. Ang layo lang kasi talaga ng Maynila eh. Akala ko ba okay na? Lena memiliki ambisi besar akan pendidikan, kemudian mencoba meyakinkan Gufron agar tidak perlu mengkhawatirkan hubungan mereka. Di rumah, Lena juga menerima penolakan dari ibunya, bahkan mendapatkan makian serta perlakuan kasar dari sang ibu di depan para tetangga. O sino rito sa atin ang nakabalik? Ganito na lang po ba ang buhay natin? Scholarship naman ho ako. Lena! Lena! Iba yung noon. Iba yung ngayon. Palisin niyo lang ako dito! Kapal ang pagmumukha mo, pero wala kang dadali! Paring, tama na. Wala kang utang na loob! Kung kayo masaya sa ganito, ako rin! O yan! Pinapahiya mo! Ako, ha? Ha? Hindi ka! Buwan! Tama na, tama na, tama na. Hindi ka marunong sumunod? Gusto mo magmahinira ka! Gufron yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian berjanji akan mencukupi kebutuhan Lena selama melanjutkan pendidikannya di kota Manila. Mendengar hal itu, Lena kembali bersemangat dan berjanji akan tetap setia mencintai Gufron. Kain na nga tayo. May marin dun. Pero hayaan mong tulungan kita sa pag-aaral mo. Pero kahit tulungan mo lang ako sa pamasahe. Ako nang bahala sa pang-aral mo. Luluwas din ako pag nakahanap ako ng pera. Kain na. Kahit ilang bundok, akiting ko. Singkat cerita, Lena akhirnya sampai di kota Manila dan bersiap memulai harinya. Namun sebelumnya, Gufron selalu memastikan keadaan Lena melalui video call, walaupun harus bersusah payah mendapatkan sinyal. Lalu pada hari ulang tahun Lena, diam-diam Gufron berangkat ke kota Manila dengan niat memberikan kejutan pada sang kekasih. Tapi, pada saat menunggu di depan kosannya, Gufron melihat Lena turun dari sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria. Trinit nila ako sa birthday ko. Dami kasing ginagawa sa school. Naman sila lagi pumupunta. O college graduate ka nga. Paano kaya kung dito na lang ako sa Maynila magtrabaho? Di mo malayan. 4 na taon na pala. Suatu hari Gufron mendapatkan panggilan video dari Lena yang bersedih karena tidak lulus salah satu mata kuliah yang sangat penting, sehingga beasiswa yang didapatkannya harus dicabut. Kemudian Gufron menyuruh Lena untuk tetap melanjutkan pendidikannya tanpa perlu memikirkan biayanya, karena dia akan menanggung semua kebutuhan Lena sampai ia lulus.
Sejak hari itu, Gufron mengerahkan semua waktu dan tenaganya dengan bekerja. Pada saat cuaca buruk pun dia tetap pergi menangkap ikan. Beberapa tahun kemudian, Lena pun pulang kampung dan tentu saja Gufron telah menunggunya di dermaga. Kepulangannya itu ternyata mendapat sambutan hangat dari kedua orang tuanya. Dan di depan semua orang, dengan percaya diri Gufron mengeluarkan sebuah cincin, lalu berlutut untuk melamarnya. Namun sayangnya, Lena tidak mengharapkan lamaran tersebut. Kaya nang pakiusap mo sa akin. Tersadar dirinya telah ditolak, Gufron pun memohon sambil menangis di hadapan Lena. Bigla kita kanina. Sabi ko, ano nagawa ko mananena? Mahal na mahal kita. Pare naman, diba? Okay lang naman eh. Mahal na mahal kita. Okay lang naman eh. Taman mo ko! Lena! Ternyata di kota Manila, Lena telah memiliki seorang kekasih. Dan kepulangannya hari ini semata hanya untuk mengakhiri hubungan dengan Gufron dan berniat mengganti semua uang yang telah dia terima dari pemuda itu. Kedua orang tua Lena yang mengetahui pengorbanan Gufron selama ini merasa sangat kecewa sekaligus malu. Tapi Lena tetap bersikeras alias Herasulu akan membayar semua yang diberikan Gufron dan cicilan krediponya. Yung utak mo ah. Maring. Ano pa bang gusto mo? Kasi nga sabi ng tatay mo, may nobyo ka ba sa Maynila? Ano pa ba, Lena? Ano pa ba? May nag-aantay na akong trabaho sa akin sa Maynila. Esok harinya Lena berniat kembali ke kota Manila untuk mendapatkan pekerjaan baru. Tiba-tiba saja, Gufron datang dan menawarkan untuk mengantarkannya. Dia tidak bisa menolak permintaan Gufron. Tara. Masiguro ko man lang na, Hindi para sa akin, kundi para sa iyo. pero yung saktan kita, Mag-aantay na lang muna siguro ako. Di tengah perjalanan, Lena pun menyadari jalur yang mereka lewati tidak ke arah kota Manila, tapi ke sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Huwag mo naman sirain yung tiwala ko. Arthur! Sampainya di sana, kedua tangan dan kaki Lena diikat dengan rantai. Mengetahui Lena yang akan pergi meninggalkannya dengan pria lain, Gufron pun kalap dan akhirnya menyekap Lena di pulau tersebut. Sementara itu, di rumah orang tua Lena, kedatangan seorang pria bernama Onci yang mengaku sebagai kekasihnya Lena dari kota Manila. Dia bermaksud menanyakan langsung pada Lena alasannya mengakhiri hubungan mereka karena tak mengetahui alasannya. Kedua orang tua Lena lalu mengatakan bahwa Lena telah kembali ke kota Manila beberapa hari yang lalu. Sin kembali ke pulau terpencil itu. Gufron dengan bebas dia bisa menggadabah Lena tanpa ada gangguan dari siapapun. Dia bisa dengan bebas memakai Lena kapanpun dia mau. Dengan posisi terikat, Lena hanya bisa pasrah. Kumain ka na! kumain ka na. Hindi kita lalasunin. Ano ka ba? Mahal na mahal kita. Akin ka lang! Suatu ketika Gufron menceritakan bagaimana dia berjuang mengumpulkan uang untuk biaya pendidikan Lena sampai lulus. Mulai jadi buruh konstruksi, bahkan ayahnya yang sakit-sakitan harus meninggal dunia karena dia lebih mendahulukan kebutuhan Lena daripada pengobatan sang ayah. Sementara di kampung, kedua orang tua Lena melaporkan kehilangan putrinya pada polisi. Dan ketika mereka sedang dimintai keterangan, tiba-tiba saja Gufron datang dengan membawa rekaman suara Lena. Di sana, Lena mengatakan kalau dia hanya ingin menyendiri dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar itu, polisi beranjak pergi.
Merasa ada kejanggalan pada Gufron, diam-diam Onci mendatangi rumah Gufron dan menggeledah isinya. Benar saja, di sana Onci menemukan tas berisi pakaian dan juga handphone milik Lena. Baru saja Onci mau keluar, ternyata Gufron sudah ada di belakang. Tanpa ampun, Gufron melayangkan bogem mentah ke Onci berkali-kali, hingga pemuda itu kehilangan nyawanya. Sementara Lena yang masih disekap berulang kali merayu Gufron agar mau melepaskan ikatannya. Dia sampai harus bersandiwara seakan menerima Gufron dan ingin bersamanya. Tapi tampaknya Gufron tidak mudah untuk dikelabui. Arthur! Huwag kang mag-aalala. Dito tayo bumuo ng pamilya. Kain tayo. Suatu ketika, setelah selesai melampiaskan hasratnya, Gufron yang kelelahan pun tertidur di samping Lena. Kesempatan itu segera dimanfaatkan Lena untuk melumpuhkan Gufron, sampai terjadi aksi kejar-kejaran. Tapi dengan sekuat tenaga, Lena pun berhasil melarikan diri dan berlayar meninggalkan Gufron di pulau tak berpenghuni itu sendirian. Tamat. Ending yang sangat menglendirkan. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah jangan sesekali kalian menyakiti, nantinya kalian akan dipakai berkali-kali. Pesan yang sungguh tidak berfaedah. Oke guys, kami dari seluruh jajaran tim yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Tron!